warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Hari ini kami akan memberikan sebuah materi dengan judul materinya itu adalah analisis data. Nah, sebelum memasuki materi berikut ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septi Amy Esther. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahara. Assalamualaikum, saya Nur Ayeki dari kelompok 10. Oke, selanjutnya materi pertama disampaikan oleh Nur Ayeki. Materi pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu dari analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teman-teman, kita sudah memahami bahwa penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat pemahaman mendalam. Kemudian, pada analisis data kualitatif dan kuantitatif, yang membedakan di sini, yang pertama yaitu untuk teknik analisis data pada penelitian kualitatif, datanya itu bersifat non-numerik, sedangkan pada kuantitatif bersifat numerik. Yang kedua, pada analisis data penelitian kualitatif biasanya meneliti secara konseptual terhadap suatu masalah yang dijadikan fokus dalam suatu penelitian. Yang ketiga, analisis data dalam penelitian kualitatif menitikberatkan kepada kualitas data yang berasal dari narasumber. Data dari narasumber ini bersifat realitas, maksudnya yaitu data realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari yang diamati oleh peneliti dan bersumber dari narasumber. Kemudian, untuk datanya ini bisa juga berupa gejala sosial yang bersifat unik dan rumit. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif, karena data-datanya bersifat non-numerik, maka analisis data pada metode penelitian kualitatif tidak menggunakan program statistik. Untuk analisis data pada penelitian kuantitatif yang datanya bersifat numerik, otomatis maka analisis datanya akan menggunakan program statistik ya teman-teman. Selanjutnya dari analisis data pada metode penelitian kualitatif, yaitu untuk proses analisis datanya bisa dilakukan saat sebelum dan juga saat penelitian berlangsung. Sedangkan untuk analisis data pada proses penelitian kuantitatif, proses analisis datanya baru bisa dilakukan ketika semua data sudah terkumpul. Baik, pada slide berikutnya, yaitu kita akan membahas secara spesifik tentang proses analisis datanya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk penelitian kualitatif, proses analisis datanya bisa berlangsung dari sebelum peneliti turun ke lapangan dan juga saat peneliti turun ke lapangan. Jadi proses analisis data untuk metode kualitatif ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu analisis data sebelum lapangan, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi terdahulu atau data sekunder. Misalnya analisis ini kita lakukan kepada data-data yang kita peroleh dari skripsi atau disertasi sebelumnya, kemudian dari data-data penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti itu. Kemudian, untuk fokus penelitian ini masih bersifat sementara. Jadi, analisis datanya ini masih bisa berubah ketika nanti peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Seperti itu ya. Jadi, untuk analisis data dari proses sebelum lapangan ini masih akan berkembang sesuai dengan penelitian yang berlangsung. Selanjutnya, untuk proses analisis data yang kedua yaitu analisis data lapangan. Analisis data ini sering juga disebut dengan model Miles dan Habermas. Ya, untuk analisis data yang jenis ini, prosesnya yaitu mengumpulkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus-menerus sampai penelitian tuntas.
Untuk proses analisis data yang kedua ini, yang lapangan, itu berlangsungnya dari saat peneliti melakukan penelitian di lapangan sampai dengan proses pengumpulan data selesai. Kita ambil contoh pada saat peneliti melakukan wawancara langsung terhadap narasumber. Dalam proses wawancara ini, proses analisis data sudah dilakukan oleh peneliti. Jadi ketika peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber, sambil menganalisis jawaban dari narasumber, apabila peneliti merasa bahwa jawaban yang diberikan narasumber masih kurang memuaskan, maka peneliti bisa menggali lebih dalam lagi pertanyaan untuk selanjutnya yang menghasilkan jawaban dari narasumber itu menjadi lebih terkerucut, lebih jelas, sehingga penelitian akan bersifat jawabannya menjadi lebih tuntas. Teman-teman, untuk aktivitas kegiatan dalam analisis data lapangan ini terdiri dari 3 ya, yaitu kegiatan data reduction, kemudian yang kedua yaitu data display, dan yang ketiga yaitu conclusion drawing atau juga verification. Nah, untuk lebih jelasnya maka akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Aktivitas apa saja yang kita lakukan dalam menganalisis data? Kualitatif saat kita mendapatkan data di lapangan. Yang pertama, reduksi data. Apa sih data reduction itu? Data yang kita dapat di lapangan itu jumlahnya cukup banyak. Tentu kita perlu mencatat secara teliti dan rinci. Reduksi itu sendiri, reduksi data itu berarti merangkum, mencari hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dicari, temanya dan polanya, sehingga peneliti itu mendapat gambaran yang lebih jelas. Seperti itu teman-teman. Yang kedua ada namanya data display. Apa itu data display? Data display atau penyajian data. Penyajian data display dapat dilakukan dengan cara menggunakan grafik, timeline, atau tabel, dan lain sebagainya. Dengan demikian, data akan terorganisasi dan membentuk pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini, data display ini biasanya disajikan dengan teks yang naratif menurut Miles dan Harberman 1984. Selanjutnya, aktivitas analisis data yang terakhir adalah conclusion drawing atau verification. Apa sih conclusion drawing atau verification itu? Conclusion drawing atau verification, kesimpulan awal yang dikemukakan itu bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan. Kesimpulan dalam metode penelitian kualitatif itu adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dan kesimpulan ini adalah sebagai hipotesis, dan hipotesis itu sendiri bila didukung data yang lebih luas akan menjadi sebuah teori. Itu teman-teman. Selanjutnya ada tabel aktivitas analisis data kualitatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Septi Emi Esther. Kepadanya saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Pada slide berikut ini terdapat gambar atau ilustrasi bagaimana mereduksi hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit, dan belum bermakna. Catatan lapangan itu berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang masih membingungkan atau masih tidak dapat dipahami. Nah, dengan reduksi ini, peneliti itu merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, lalu membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol, misalnya seperti persen, bintang, dan sebagainya, itu bisa dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti. Materi selanjutnya adalah sumber data, informan, instrumen, dan alat bantu pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, sumber data. Sumber data itu bisa terdiri dari informan penelitian,
dokumen, dan segala sesuatu yang terdapat di lapangan penelitian. Informan penelitian itu apa? Informan penelitian itu adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. Sedangkan maksud dari dokumen di sini adalah catatan yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, yang kedua, data. Data itu ada dua, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Yang data primer itu bisa berupa hasil wawancara, observasi, FGD, dan lain-lain. Kalau yang sekunder itu bisa foto, dokumen, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia, contohnya itu angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya itu dapat pula digunakan, tetapi fungsinya itu hanya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti, sebagai instrumen kunci gitu. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak karena peneliti itu harus berinteraksi dengan lingkungan, baik manusia dan non-manusia yang ada dalam proses penelitian tersebut. Jadi, instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data itu dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat peneliti dalam metode kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, itu instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu meneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut wawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara itu yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Seperti itu. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitri Handayani. Oke, selanjutnya ialah 5 langkah analisis data. Yang pertama ini pengumpulan data. Nah, pada tahap ini penulis mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi-informasi tersebut ini dirapihkan berdasarkan aturan tertentu. Nah, seperti kronologis, waktu, kelompok informasi, metode pengambilan data, dan sebagainya. Nah, ini tuh sebagai basis data penelitian. Dan yang kedua ini ada pemilahan atau desampling data. Nah, setiap data yang telah dirapihkan kemudian dipisahkan ke dalam bagian-bagian yang kecil. Penulis dapat melakukan pemberian label atau kode tertentu pada tiap bagian kecil tersebut. Nah, pada tahap ini, penulis menandai setiap bagian dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Yang ketiga ini ada penyusunan atau reassembling data. Pada tahap ini merupakan penyusunan ulang dari bagian-bagian yang terpencar dalam tahap kedua ini atau di tahap sebelumnya, dan mengelompokkan ke dalam kelompok data yang lebih besar. Selain ini juga meliputi penataan data dalam susunan atau daftar tertentu. Yang keempat ini ada penafsiran atau interpreting data. Pada tahap keempat ini, bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan ditata kemudian disusun dalam bentuk naratif dengan menyertakan tabel atau diagram apabila perlu. Nah, tahap terakhir dalam analisis data penelitian ini adalah kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ini dari keseluruhan peneliti yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan yang sesuai dengan hasil interpretasi atau tahapan keempat.
Nah, dari keseluruhan yang dipaparkan oleh kami dapat disimpulkan jika proses pengolahan data telah selesai, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pernyataan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki. Nah, setelah datanya sudah terkumpul, maka dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni data kuantitatif dengan angka-angka dan kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.